Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan sebelumnya ada beberapa teman kita yang menanyakan dan minta saran, bro, tolong dong bantu untuk referensi mobil yang bandel, yang hemat, yang tangguh dan mudah perawatannya untuk dimiliki. Oke, sebelum ke sana saya juga nanti akan sampaikan beberapa data-data pendukung, kemudian pengalaman saya pribadi merawat kendaraan. Ada dua merek yang sudah saya coba rawat dan nanti perbedaannya seperti apa. Tapi saya akan perlihatkan dulu itu berdasarkan data-data. Oke. Nanti kalian bisa menyimaknya dan bisa mengaplikasikan untuk keperluan kalian sendiri. Oke, seperti ini teman-teman. Sebenarnya semua pabrikan kendaraan itu sudah berupaya untuk menciptakan kendaraan terbaiknya dengan upaya semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, sehingga dia bisa memproduksi kendaraan yang terbaik. Nah, dari kendaraan yang masing-masing yang sudah diupayakan terbaik itu nanti memang akan ada yang benar-benar bisa menggait hati masyarakat, para konsumen, sehingga dia bisa meraih penjualan terbaik. Nah, dari penjualan terbaik ini teman-teman, nanti tentunya siapa yang bisa meraih penjualan terbaik, maka dia akan menjadi kendaraan yang banyak temannya. Oke, dari sini begitu mobil itu banyak temannya, maka produsen ini pasti akan mempersiapkan spare part dengan lebih baik, bahkan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena sudah terjual sangat banyak, maka dia akan menjaga agar keberlangsungan dari kendaraan yang sudah terjual itu bisa terawat dengan baik. Beda lagi dengan kendaraan yang terjualnya hanya sedikit, mungkin dia akan malas ya, dari produsen itu akan menyiapkan spare part apalagi selengkapnya. Nah, makanya biasanya kalau ada pun harus inden dan sebagainya, panjang prosesnya, sehingga bisa diperbaiki semuanya, tapi prosesnya panjang, harus inden, harus pesen jauh bahkan dari luar negeri itu ya. Nah, kita akan lihat dulu data-data ini kendaraan yang terjual di Indonesia ya. Ini nanti ada 20 kendaraan yang sudah terjual bagus di Indonesia, maka salah satu dari ini akan menjadi referensi yang bagus untuk dimiliki ya, karena yang terjual banyak itu temennya banyak, spare partnya pun akan banyak. Oke, kita lihat teman-teman. Tuh ada Pajero Sport ya, terjual 13.118. Suzuki XLZ ya, terjual 15 ribuan. Toyota Fortuner udah warawiri di mana-mana, udah banyak temennya ya, 16.000. Honda BR-V ya, kalian bisa lihat sambil diperhatikan jenis apa saja, merek apa saja. Nah, itu yang nanti bisa jadi referensi untuk kalian miliki. Nanti di akhir saya akan sampaikan saya juga pengalaman memiliki dan merawat, nanti perbedaannya seperti apa. Sebenarnya tidak ada yang khusus mobil mana yang paling handal ya, karena kalian kalau yang sudah pengalaman pertama mungkin beli mobil Toyota dan sangat nyaman, aman, awet, hemat ya, kalian udah nyaman dengan Toyota. Mungkin pertama beli Daihatsu ternyata dipakainya nyaman, awet, handal, gak ada masalah, tidak rewel ya, kalian udah nyaman dengan apa yang kalian beli pertama kali beli Honda dan kalian nyaman sekali, nggak pernah ada kerusakan, kalian akan nyatakan Honda bandel. Kalian beli Suzuki ya, dari awal mungkin beli mobil lagi Suzuki lagi, beli lagi Suzuki lagi, kalian pun akan nyaman dengan Suzuki. Mitsubishi juga demikian ya. Nah, ini ada dari banyak merek kita tampilkan. Nah, ini tentunya kalau masalah untuk angkutan atau untuk keluarga itu udah jenis yang berbeda ya. Oke, Toyota Calya, Toyota Avanza tentunya itu yang sangat banyak. Daihatsu Sigra, wah ini juga pendatang baru tapi dia penjualannya sangat melesat ya. Honda Brio juga banyak sekali penggunanya, sampai 62 ribuan ya. Sampai yang paling pertama Toyota Kijang Innova. Nah, dari berbagai tipe jenis. Oke, ini yang paling akhir kalian perlu lihat adalah di ranking penjualannya ya. Nih,
Yang pertama, penjualan tertinggi ada dimiliki oleh Toyota ya. Kemudian Daihatsu, kemudian Honda. Ini top ranking ya. Ini penjualan di Indonesia. Kemudian Honda nomor 3 127.000, Suzuki, kemudian Mitsubishi. Oke teman-teman, dari sini bisa kalian lihat kalau kalian beli Toyota berarti lebih banyak temennya, maka potensi kesiapan untuk spare partnya itu lebih baik ya, karena si Toyota ini merasakan wah penjualan di Indonesia banyak nih, maka dia punya tanggung jawab lebih untuk mempersiapkan spare partnya lebih ready ya. Kemudian di bawahnya ada Daihatsu dan Honda agak imbang ya. Suzuki, padahal Suzuki ini untuk tipe tertentu ini sangat luar biasa, misalkan tipe Chery 15, 13, 10 itu dulu sangat luar biasa, merajai sampai saat ini masih banyak kendaraannya ya. Jadi kalau kalian menggunakan itu sangat mudah. Oke, pengalaman saya sekarang, pengalaman pertama merawat Honda ya, Honda Accord tua, Accord eksekutif tahun 1985. Itu sudah sangat jarang, tapi saya masih bisa untuk merawatnya. Bahkan saya pernah turun mesin, kemudian ganti truk as ya, crankshaftnya itu ganti, walaupun itu harus beli dari copotan-copotan yang lain, itu masih bisa teman-teman, masih ada spare partnya. Tapi ya itu bukan produksi baru, tapi modal dari copotan orang lain ya. Jadi kalau udah semakin tua ya semakin riskan ya. Kemudian yang kedua, saya merawat Suzuki Chery 10 itu sangat mudah spare partnya dan sangat murah ya, karena dulu si Chery 10 ini temennya luar biasa banyak sehingga spare partnya melimpah ruah dan sangat murah, bahkan banyak kompatibel dengan produk-produk lain ya. Kalau cuman kita butuh hanya full pump ya, pompa bensin, itu nggak masalah ya, yang mudah-mudah. Nanti kalian kalau untuk merawat lebih mudah itu kalian harus punya kenalan bengkel yang kreatif ya. Kreatif itu dia bisa ngerti banyak hal gitu ya. Jadi mau mengkomparasikan spare part ini bisa dipakai mobil ini bisa dipakai mobil ini. Nah kalau dia pinter untuk komparasi itu, wah itu bahagia kalian. Jadi kalian misalkan ada permasalahan, kalian punya alternatif pilihan tuh, nggak harus cari orisinal punyanya mobil kalian yang ini. Kalau harus cari orisinal mungkin barangnya udah nggak ada, nyari nggak nemu, ya jadi mobil kalian dongkrok. Tapi kalau bengkel itu kreatif, inovatif dan punya wawasan yang luas, dia punya wawasan, oh ini bisa pakai ini, nggak ada masalah. Nah, jadi mobil kalian tetap akan bisa jalan normal, nggak masalah ya, walaupun itu tidak harus dengan produk keluaran asli. Kalau hal-hal part-part yang nggak harus asli nggak masalah teman-teman, misalkan pompa bensin ya, pompa bensin punya Chery mau dikasih punyanya Zebra, mau ya dikasih punyanya Suzuki, punyanya punya siapa aja nggak masalah ya. Yang penting pompa bensin itu ya bisa nyemburkan bensin, bisa mensuplai bensin, itu aja. Tapi itu untuk mobil-mobil tua. Kalau mobil-mobil yang sistemnya udah injeksi, udah beda lagi ya teman-teman. Itu harus kalian tahu juga padanan tekanan-tekanannya, karena kalau sudah sistem injeksi itu nanti kaitannya dengan kekuatan semburnya harus imbang, harus bisa memenuhi kebutuhan dari semburan bensinnya itu sendiri. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Jadi kalian dari mobil yang tadi udah terpampang melewat tadi, kalian bisa pilih mana yang mau kalian pilih ya. Jadi yang semakin banyak temennya itu akan semakin mudah perawatannya. Kalau masalah bandel, saya kira masing-masing kalian punya pengalaman yang berbeda dengan jenis mobil yang berbeda, dan ternyata baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, bandel saja, itu nggak ada masalah ya teman-teman. Yang penting kalian bisa merawatnya dengan baik. Jangan lupa bahagia, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
karena ucapan itu yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.